Karena hampir tiap kali perhelatan Pilpres ini, Prabowo selalu dinyatakan unggul survei 52%, satu kali putaran menang. Tapi hasilnya apa? 4 kali dan Prabowo tidak pernah dinyatakan menang. Tidak pernah dilantik. Apakah Prabowo hanya presiden survei? Apakah Prabowo ini hanya sebagai presiden yang hanya menang di angka-angka survei aja? Oke baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Henry Majid. Pada konten kami kali ini kami ingin membahas mengenai Pilpres Prabowo Subianto yang mengklaim dirinya menang survei. Tidakkah kita tahu, tidakkah kita masih ingat bahwa hampir di setiap perhelatan Pilpres, tidak saja tahun politik 2024 ini, tidak saja nanti menjelang Pilpres 2024 ini, baru isu ini kemudian berkembang. Apa isu tersebut? Isu itu ya menjadi kemasan dan menjadi pola yang berkali-kali diulangi oleh Prabowo, bahwa selalu Prabowo dinyatakan menang survei. Prabowo sudah 4 kali melakukan atau sudah menjadi calon presiden, sudah 4 kali Prabowo mengklaim bahwa menang survei. Pada saat Prabowo maju di pertama dan keempat ini, Prabowo selalu dinyatakan unggul, selalu dinyatakan menang pada survei. Ini lucu kawan-kawan, bahwa Prabowo menang survei itu adalah sebagai satu siasat politik untuk meraup simpati masyarakat untuk memilihnya, atau memang surplus daripada tim survei atau lembaga konsultan itu memang hanya untuk membuai, untuk menipu Prabowo, untuk mengeluarkan duitnya, untuk ya saya curiga jangan sampai di balik menangnya Prabowo ini di survei itu justru adalah langkah politik daripada lembaga konsultan politik yang berdiri di barisan Prabowo hanya untuk mengambil duit daripada Prabowo. Karena hampir tiap kali perhelatan Pilpres ini, Prabowo selalu dinyatakan unggul survei 52%, satu kali putaran menang. Tapi hasilnya apa? 4 kali dan Prabowo tidak pernah dinyatakan menang. Tidak pernah dilantik. Apakah Prabowo hanya presiden survei? Apakah Prabowo ini hanya sebagai presiden yang hanya menang di angka-angka survei aja? Sementara di realnya, fakta real yang disukai oleh masyarakat, fakta real yang diperoleh saat pemungutan suara, ya Prabowo harus menelan ludah dan akhirnya kalah. Ini tidak memberikan kita satu edukasi politik. Pak Prabowo sebagai senior, sebagai politisi senior, tidak mampu memberikan kita satu edukasi politik yang baik, yang fair, yang sehat. Lebih parah di tahun kemarin, di saat periode kedua Jokowi, Prabowo mungkin karena saking gila jabatannya mendeklarasikan diri menang secara quick count. Prabowo ini aneh-aneh aja, ada-ada aja dia mengklaim diri. Terus di tahun-tahun yang kemarin saat melawan SBY juga dia mengklaim bahwa dia menang juga. Di periode pertama Pak Prabowo melawan Jokowi, dia mengklaim menang, tapi hasilnya apa? Nihil juga. Nah, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita harus mempercayai survei. Tapi dalam mekanisme survei itu ada mekanisme untuk pesanan untuk setiap pasangan calon presiden itu untuk mengelabui masyarakat sehingga pilihannya jatuh kepada orang yang mempercayai bahwa elektabilitas elektoral yang dimiliki oleh seorang kandidat capres itu memadai. Dan pada akhirnya kan ada juga di masyarakat kita sebagian yang mempercayai kalau elektabilitasnya dan angka surveinya naik, maka dia yakin akan memilih hal tersebut. Tapi 4 kali ini seolah itu semua tidak berlaku, seolah itu semua tidak terjadi. Karena sudah 4 kali Prabowo tidak pernah kapok. Prabowo ini kalau bahasa Wakatobinya, Prabowo tapamanda. Prabowo tidak pernah kapok. 4 kali sudah perhelatan politik kita yang diikuti oleh Prabowo yang selalu menyatakan diri menang survei dan tidak pernah terbukti. Sekarang di 4 kalinya ini apakah Prabowo juga masih menggunakan yang sama?
ya Prabowo tidak akan terpilih kembali. Presiden Prabowo adalah presiden survei, bukan presiden Republik Indonesia.